Bulan 3. Ya. Oke. Saya ingin sedikit menggali tentang bagaimana sih awal mula Mas Kori atau Mas Ori panggilan akrabnya ini mulai tertarik dengan dunia spiritual, dengan pencarian jati diri gitu, supaya ini mampu menginspirasi teman-teman yang muda yang masih tabu dengan dunia spiritual. Nah, begitu Mas. Silakan Mas. Ya, makasih Mas Indra. Jadi sebetulnya spiritualis itu kan cuma tuduhan ya. Bagi saya sendiri, saya juga nggak tahu itu spiritualis atau tidak gitu. Jadi di awalnya sendiri karena waktu kecil itu saya tidak bisa membedakan antar dimensi fisik sama eterik. Jadi sering salah menangkap objek. Jadi apa yang sebetulnya fisik ternyata itu eterik gitu. Contohnya konkretnya gimana? Ya kayak jin gitu-gitu awal. Jadi sering jalan gitu, tiba-tiba siapa gitu datang, saya ajak ngobrol, ternyata kata ibu saya ngobrol sendiri gitu awalnya. Terus ibu saya kan takut tuh awal-awal. Akhirnya di kelas 4 SD itu saya ketemu sama seorang guru. Beliau pembimbing saya awal. Beliau sudah almarhum. Namanya I Gusti Made Budiatiana. Jadi beliau adalah orang yang sangat berjasa buat saya waktu itu. Sampai saya seperti ini sekarang gitu. Jadi waktu itu kan saya main sama teman-teman di kampung. Iya. Setelah itu dia manggil saya gitu. Or gitu. Tak ajari sulap gitu waktu itu. Saya masih ingat itu. Jadi waktu itu ada gambar kelinci pakai topi dan nggak pakai topi awalnya. Terus beliau gesek gini, ini hilang topinya gitu. Saya kan tertarik itu gimana Pak caranya? Ikut saya gitu. Dilatihlah saya itu senam pernafasan. Jadi waktu saya berlatih itu kok tiba-tiba kok ada aliran energi ya dalam diri saya, itu terlihat sekali itu aliran-alirannya. Saya bingung ini apa Pak? Ini perguruan apa gitu. Karena waktu itu beliau masih Hindu awalnya. Udah belajar aja terus gitu. Akhirnya keesok harinya terus sampai 1 bulan saya berlatih itu. Akhirnya dipanggil sama beliau. Mau tahu caranya gitu. Ini cuma digelintir gini aja. Ternyata bolak-balik kan itu. Cuma dibalik gini aja gitu kata. Wah ini curang gitu, saya bilang gitu ke Pak Made. Terus kau mau belajar apa gitu? Mecahin botol bisa nggak gitu? Diambilnya itu botol ABC, sirup. Dipatahin sama beliau pakai ini, tutup ini, terus dipatahin gini. Ini lubangnya ini yang patah ininya gitu. Nah ini coba energimu alirin ke sini gitu awalnya. Saya coba-coba itu kan nggak bisa, sampai ini bengkak. Akhirnya saya cari botol-botol kartideng yang kecil-kecil awalnya. Saya patahin, bisa gitu. Itu tambah semangat saya ngelatihnya. Ternyata energi itu lebih meluas lagi. Loh, kok tiba-tiba kayak ada ini ya, kayak tubuh saya itu diselimutin cangkang gitu. Nah itu terlihat, mulailah saya melihat warna. Kok Pak setiap orang kok ada warna gitu. Ya itu biofil namanya gitu kata beliau. Jadi mulailah saya itu terus berhati. Akhirnya disuruh berdiri di atas neon gitu. Ini bukan suatu hal yang bukan suatu hal yang aneh gitu, karena kita bisa mengalirkan energi itu di neon. Jadi itu saya panggilin teman-teman muda saya biar mereka tertarik. Saya kasih serbet, saya taruh di atas pohon keres. Saya udah pakai helm, pakai sarung tangan tuh. Jadi gini, loh kok bisa ya gitu. Orang-orang pada kaget. Terus gini, coba lagi gitu katanya. Kan ngumpulin teman-teman tuh, ambilin saya bata gitu. Tumpuklah bata 3. Saya nyoba gimana cara energi ini bisa mengalir pada satu titik. Minta pecah yang mana gitu saya gitu. Yang tengah, oke gitu. Saya alirin, saya patahin tuh yang tengah. Cuma 1 jengkal gini. Yang patah yang tengah aja gitu. Lagi-lagi kebetulan gitu. Saya juga waktu itu masih ragu. Coba lagi yang atas aja gitu. Atas aja pecah gitu. Terus bawah aja pecah. Kalau pecah semua kan mudah, pakai fisik aja bisa gitu. Tapi bagaimana mengalirkan energi itu pada fokus titik gitu awalnya. Mulailah itu saya berlangsung sampai saya SMA. Jadi waktu SMA itu ada teman saya itu cerita bahwa tetangganya itu ada yang kesurupan sampai beberapa bulan. Akhirnya cobalah itu, saya coba gitu. Karena dulu punya pengalaman di wilayah jin itu, saya tahu gerak-gerik dia itu seperti apa, cara dia itu seperti apa, itu kelihatan.
Akhirnya waktu saya temuin, dia langsung bilang gini, merah gitu. Saya juga takut itu, kok bisa gini, kalau dipukul fisik kan sakit itu. Udah adik tenang gitu. Saya minta waktunya ke ibunya, saya kasih waktu 1 minggu, kalau misalnya saya nggak bisa nggak bisa berarti saya nggak mampu gitu. Kayak sembuh lah itu orang. Iya. Jadi saya itu mulai belajar gimana sih jin cara masuk ke tubuh manusia gitu. Itu lewat tulang ekor, jadi kelihatan sekali itu. Jadi ternyata setiap tubuh manusia itu memang punya biofil. Lah jin itu masuk lewat tulang ekor. Nah, habis itu pengalaman baru lagi. Ketika itu saya ingin nguji energi saya gitu. Saya ngobrol sama ayah teman saya gitu. Nah, dia katanya punya dukun sakti gitu di daerah Pelumpang ya. Iya. Akhirnya saya ke sana tuh. Beliau katanya bisa ngilang gitu. Oke lah, ini menarik sekali buat saya gitu. Ternyata dia nggak ngilang, cuman ketutup genderuwo gitu. Oh, ini mudah, ini di sini saya gitu. Habis itu dia nggak terima. Habis itu dia tanya ke saya, kamu wirid apa gitu. Nah waktu itu saya sudah belajar meditasi waktu itu sama Pak Made. Saya wirid saya cuman Allah aja bu gitu. Lah kalau Allah terus, kalau kamu nggak minta Allah masa kasih ke kamu gitu katanya. Bagi saya meditasi itu hanya memuliakannya. Kalau misalnya dikasih ya itu bonus buat saya gitu. Lah dia cerita wiridnya itu apa gitu. Dia cerita. Akhirnya saya gini, udah bu, saya pengen nyoba, ibu bisa nggak nyantet saya gitu. Loh, kamu nantang saya gitu katanya. Ya nanti kembang bayan lo gitu. Karena saya pengen tahu teknik santet itu seperti apa. Nah dari situ malah saya belajar, oh santet itu larinya gini itu saya petakan. Mulai dari situ. Gimana mas? Ya energinya kan di tubuh kita ini kan ada, kalau orang dulu sebutannya adalah cakra. Itu adalah pusat energi. Jadi kalau kita nyebutnya adalah psikolopus, karena dari kata psikis dan lobus, jadi wadah pengelolaan mental sebetulnya. Makanya kalau biasanya kita nyebutnya adalah wilayah kontrol, wilayah sensitif, wilayah power, atau cipto, rasa, karso gitu. Sila asa, sila ase, sila aso, sebetulnya sama, cuman beda bahasa. Lah makna esensinya itu sama. Akhirnya waktu santet itu keluar, ternyata benda fisik ini ketika dia dikasih satu kecepatan cahaya, dia akan berubah dimensi ke wilayah eterik. Lah jin itu bisa membawa ini ke wilayah eterik. Eterik itu halus, lebih halus ya, lebih fisik, eterik ya. Lah setelah itu waktu orang nyantet itu ternyata butuh proses, nggak langsung. Jadi ada frekuensi energi yang melubangin lapisan biofil. Setelah itu saya lihat, oh santet itu kalau kan, jadi nanti saya cerita ini ya, beda-beda setiap tempat. Saya malah belajar lebih asik gitu. Ternyata kayak masakan gitu. Misalnya saya nyicipin masakan gini, oh ini saya tahu, ini santet dari sini gitu. Sampai gitu. Akhirnya waktu menarik. Ditembus, saya lihat, oh kok sampai sini ya? Ternyata energi itu sama dengan main. Dia akan protek ketika tubuh kita tersakiti. Langsung gitu nutup, jeret gitu. Loh, kok asik gini ya energi gitu. Oke, sekali lagi bu, loh nggak masuk gitu ya. Saya pengen coba lagi itu dari mana dia itunya. Ternyata oh gini, saya tahu caranya santet gitu akhirnya. Terus orangnya bingung gitu, kok bisa kayak gitu? Apa yang kamu lakuin selama ini gitu? Ya saya cuma bilang kalau saya latihan senam sama meditasi gitu. Nah dari belajar itulah saya bisa ngobatin orang kena santet awalnya. Jadi keliling ada orang kena santet, oh berarti ini yang harus dicopotin. Jadi sebetulnya itu bukan hal yang luar biasa, walaupun di fase itu saya masih ego saya itu langsung naik gitu. Prinsipnya bahwa santet itu sebenarnya sangat bisa dirasionalisasikan. Iya, itu kan gelombang energi, frekuensi. Terus orang dengan karakter atau sifat yang seperti apa yang tidak akan mempan ditembus santet itu? Jadi kan gini, kalau misalnya kita tidak percaya santet, itu biofil udah langsung nutup. Oh, berarti secara langsung. Prinsipnya orang yang nggak percaya itu nggak bisa ya? Nggak bisa. Nah itu kalau misalnya kita takut itu malah langsung kebuka. Jadi uniknya itu di situ. Makanya kalau dukun-dukun itu kayak sebelnya itu kan itu dibuat bisnis. Orang nggak kenapa-napa. Oh kamu kena santet gini-gini. Udah masuk ke psikis, biofilnya langsung turun. Kunci utamanya di pikiran dong semuanya tuh mas. Iya. Di pikiran kita. Makanya kan kalau orang sakit itu kalau saya petakan itu fisik itu dampak dari mental. Jadi larinya kan ke spiritual dulu. Jadi tubuh kita ini terdiri dari beberapa dimensi sebetulnya. Ketika spiritualnya kosong, dia akan turun ke mental. Setelah mentalnya kena, baru ke fisik. Makanya yang diobatin dulu itu seharusnya hulunya, bukan hilirnya. Kalau kita kan cenderung ke hilirnya.
apa ya, ke akibat bukan ke sebab. Iya, iya, tidak ke akarnya lah. Nggak ke akarnya, makanya nggak akan pernah selesai. Dua. Poin yang ketiga tentang masalah wiqayah. Bagaimana kita melindungi diri sebelum kena sihir, dan nanti akan ada juga bagaimana setelah kena sihir. Kalau sebelum kena sihir, sederhana, lakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan kemaksiatan semaksimal mungkin. Artinya yang wajib sholat, tutup aurat, cari rezeki yang halal, lakukan semua ketaatan. Itu menjadi seperti kalau seseorang itu memiliki baju besi, sehingga musuh tidak bisa leluasa mengganggunya, karena dia punya perangkat-perangkat itu. Itulah perangkat kita. Kemudian jauhkan kemaksiatan, karena kemaksiatan itu seperti kita sedang membuka tadi tameng-tameng itu. Topi besinya dibuka kalau kita buat dosa, baju besinya dibuka sehingga musuh leluasa untuk mengganggu kita. Makanya kita lihat kalau ahli-ahli maksiat lebih gampang kena sihir dibandingkan orang-orang soleh. Walaupun ada orang soleh yang kena hanya sebagai cobaan dari Allah SWT. Tapi umumnya sihir itu seperti sedang menghadapi seorang musuh yang sangat mahir berperang, sehingga untuk menaklukkan pun dia punya strategi yang besar untuk mengenai orang-orang soleh. Tapi kalau orang dasarnya tidak punya keterampilan perang, maka setiap saat atau kapan saja atau dengan cara sangat mudah dia bisa mengalahkan orang-orang ini. Nah seperti itu kurang lebih orang yang memang jauh dari agama. Maka sebelum kena, jaga ibadah-ibadah itu, insya Allah dengan menjaga zikir pagi petang, menjaga doa antara azan dan iqamah sepertiga malam, terus kemudian juga melakukan ketaatan secara umum, bakti sama orang tua segala, ini menjadi tameng-tameng yang sangat bagus, dan tutup semua pintu kemaksiatan. Itu sebelum kena sihir. Juga perlu menjauhi semua komunitas. Jadi komunitas kemaksiatan ini termasuk para dukun-dukun segala macam, ini nggak perlu dinonton, nggak perlu dilihat. Acara hipnotis, acara apalah ya, semua itu nggak boleh dilihat sudah, nggak perlu, karena memang itu mengganggu sekali. Itu akan sangat mengganggu. Ya. Itu yang ketiga, tentang masalah bagaimana supaya tidak kena sihir. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa menjadi tameng. Kalaupun kena sihir setelah itu cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kalau sudah kena sihir, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang paling dasar sekali pertama adalah menerima sebagai takdir Allah. Itu dulu pertama. Jadi kita harus dikena musibah apapun, rukun iman kita yang keenam adalah beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Jadi kita harus bisa menerima itu. Kita bangun tidur flu atau demam, maka yang paling pertama adalah alhamdulillah yang telah menguji ini. Kita terima dulu, kemudian kita ikhtiar mencari jalan keluar. Jadi banyak orang subhanallah kayak tidak bisa menerima pada saat dia kena sihir. Padahal sebenarnya dia kena sihir atau dia kena penyakit kronis jasmani, atau dia kena gangguan orang, atau segala macam kayak ditipu, disakitin orang. Semua ini sama, bentuk ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang mukmin dianjurkan pada saat itu menerima keputusan tersebut, dan dia sabar. Sabar itu artinya menerima keputusan Allah, lalu kemudian ikhtiar, bukan duduk manis. Ada dua sayap dalam kehidupan seorang muslim harus diperhatikan. Syukur pada saat nikmat ada, dan sabar pada saat cobaan datang. Dan ini harus berimbang, tidak bisa satu bersyukur kalau nikmat ada lalu dia berkeluh kesah pada saat cobaan datang, atau dia bersabar pada saat cobaan lalu dia tidak bersyukur kalau nikmat sedang melimpah. Ini nggak bisa, maka tidak akan balance, tidak akan berimbang. Kita harus betul-betul sebagaimana kalau kita kenyang, kita bisa istirahat, kita punya segala macam yang kita butuhkan dari nikmat, itu kita syukuri, maka pada saat cobaan datang pun sama, berimbang. Makanya para salafus saleh, dari sahabat, dari para tabi'in, mereka itu betul-betul pada saat sakit mereka bergembira sebagaimana mereka gembira kalau datangnya nikmat, karena mereka tahu di sini ada pahala, di sini ada pahala. Tapi tetap mereka ikhtiar. Itu yang pertama, menerima dulu takdir Allah SWT kalau sudah kena. Yang kedua, kemudian dia coba jadikan sebagai bahan introspeksi diri. Kira-kira apa sebabnya? Kenapa terjadi sihir ini? Kenapa saya kena penyakit ini? Kenapa saya kena tipu itu? Gitu kan? Karena para salafus saleh menjadikan semua sebagai bahan muhasabah. Sebagian mereka mengatakan, saya mengetahui saya punya dosa kepada Allah pada saat perubahan terjadi dari sikap pasangan saya, istri atau suami berubah sikapnya, atau tunggangan saya, atau ada tikus masuk dalam rumah saya. Tikus pun ada di rumahnya, mereka jadikan sebagai bahan muhasabah. Sebagian mereka juga pada jalan, kaki mereka tersentuh batu, maka mereka langsung membaca istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, karena mereka anggap ini sebuah musibah. Mereka anggap sebuah musibah, gitu kan. Jadi ini poin yang tidak kalah pentingnya.
kita jadikan sebagai bahan introspeksi diri, jadikan bahan muhasabah, karena tidak mungkin terkena sesuatu kecuali memang karena perbuatan tangan kita sendiri, gitu kan? Kemudian yang ketiga, coba pada saat terjadi cobaan tersebut lebih jadikan itu sebagai momen untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi musibah itu datang sebenarnya untuk menarik orang supaya lebih dekat kepada Allah. Dia ikhtiar apapun secara manusiawi nanti akan mentok ke sebuah titik, dia akan kembali kepada Allah. Seperti orang diuji sama Allah dengan penyakit kronis. Kalau dia terus bergantung dirinya pada dokter, tidak pernah berdoa sama Allah, tidak pernah kembali kepada Allah, maka Allah akan buat nanti dia mentok, tidak ada lagi cara berobat kecuali dia akhirnya sholat malam. Dia sholat malam, dia umroh, dia haji. Sebenarnya kalau dari awal dia kerjakan akan lebih mudah selesai permasalahan. Tapi mereka tidak seperti itu. Doa, zikir, termasuk nanti adalah ruqyah, itu mereka menjadikan nomor kesekian. Mereka dahulukan dulu masalah-masalah manusiawi. Berantem dulu sama si fulan, ribut sama si fulan, balas fitnah dengan fitnah, gibah dengan gibah, akhirnya semuanya berdosa. Dan makin sulit untuk keluar dari kemelut permasalahannya. Jadi jadikan momentum itu justru untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa banyak orang yang kena sihir, justru akhirnya jadi kenal sunnah Nabi SAW, lebih dekat dengan Allah justru karena ada sihir tersebut. Dan Allah lebih tahu kenapa ini orang diuji dengan sihir, kenapa orang yang diuji dengan penyakit, kenapa orang yang diuji dengan ditipu. Allah lebih tahu, karena itu akan sesuai dengan kemampuan dia. Kata Nabi SAW, Allah tidak akan menguji seorang hamba di atas kemampuannya. Berarti sebenarnya dia mampu melaluinya. Jadi ini poin yang harus dijadikan sebagai hal yang penting sekali. Kemudian yang keempat, baru dia ikhtiar yang disunnahkan oleh Nabi SAW dari ruqyah syariah. Nah, ruqyah syariah banyak sekali metode-metode yang bisa digunakan. Yang paling mendasar sekali adalah membaca ayat-ayat ruqyah, sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Nabi SAW setiap kali mau tidur membaca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, meniup telapak tangannya lalu mengusap tubuhnya. Maka ulama mengeluarkan ini, menjadikannya sebagai dalil, seperti Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan ini dalil bolehnya beruqyah. Dan beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, la ba'sa biruqyah malam takun syirkan. Boleh ruqyah selama tidak ada kesyirikan. Dan Aisyah juga berkata dalam hadis atau riwayat Hasan, beliau mengatakan Nabi SAW memerintahkan aku untuk minta diruqyah dari ain. Dari ain. Dan sekian banyak dalil yang menjelaskan tentang masalah ruqyah ini, termasuk yang paling nyata dalam riwayat Bukhari, bagaimana Jibril AS datang kepada Nabi SAW lalu mengatakan, hai Muhammad, ishtaqaita, apa kau mengeluh dengan sesuatu? Maka kata Nabi SAW, iya. Lalu Jibril mulai membaca dengan doa ruqyah, ya, yang masyhur, Bismillah arqiq min kulli syarrin yu'dik wa min syarri nafsin wa ainin hasid Allah yashfik. Maka mulailah dibaca Jibril kepada Nabi SAW, ciptaan terbaik dari malaikat, pemimpin para malaikat. Jibril membaca ruqyah kepada manusia terbaik, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi ruqyah yang paling mendasar membaca ayat-ayat lalu dan doa-doa lalu diusapkan. Ini bisa dikembangkan dengan menggunakan metode-metode tambahan seperti meniupkan bacaan ruqyah ke air lalu diusapkan di badan atau digunakan untuk mandi. Kemudian juga meruqyah madu yang bisa dikonsumsi, minyak zaitun atau minyak habas sauda, yang kata sebagian ulama kalau diruqyah kemudian digosokkan di badan, maka selama minyak itu masih ada, maka pasti ayat ruqyahnya masih berpengaruh. Ini bisa digunakan. Kemudian tambahan-tambahan seperti misalnya juga mengkonsumsi ajwa Madinah 7 butir sehari, karena kata Nabi SAW, siapa yang konsumsi ajwa Madinah 7 butir sehari, 7 butir di pagi hari, maka tidak akan kena sihir dan juga racun. Nah, kata Syekh bin Baz rahimahullah, bagi orang yang tidak menemukan 7 butir ajwa Madinah, dia bisa menggantikan dengan 7 butir kurma yang lainnya. Kemudian juga dia bisa menggunakan bidara, daun bidara atau sidr dalam bahasa Arab, dan ini semua orang bisa mendapatkan di Indonesia. Sunnah Nabi SAW mengambil 7 lembar sidr, kemudian menghancurkannya dengan batu, kalau kita sekarang bisa dengan blender, lalu kemudian dicemplungin ke dalam air. Bisa dipakai mandi, bisa dipakai usap badan, bisa juga kalau mau senang dengan jus, sebenarnya daun bidara bisa dicampur dengan jeruk, dengan apel, dibuat jus sehingga menjadi minuman keseharian. Dan itu tentu dengan juga diruqyah, akan dibacakan beberapa ayat-ayat ruqyah yang mendasar. Kalau dari saya mungkin ada 6 ayat ruqyah yang mendasar. Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Ini umumnya orang sudah hafal, maka ini yang kita pilihkan. Kalau mau lebih berkembang, insya Allah bisa dilihat di Google, cukup banyak. Kalau ketik ayat-ayat ruqyah maka akan keluar insya Allah semua yang bisa dipandukan.
Maka ini insya Allah bisa dijadikan sebagai ikhtiar. Selebihnya yang terakhir adalah selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk disembuhkan, ya, dan sabar dalam melalui proses. Kalau bahasa saya, nikmati proses itu. Ya, kata Nabi SAW, kalau seseorang muslim berdoa kepada Allah, Allah akan berikan, tapi melalui salah satu dari 3 langkah. Diberikan langsung pada saat itu, atau dihilangkan musibah yang akan menimpa dia, atau disimpankan yang dia akan dia panen pada hari kiamat dalam bentuk pahala. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa putus asa, karena manusia terbaik pun Nabi SAW sampai sebulan kena sihir. Allahu a'lam. Itu dari kami insyaallah. Ustaz, Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah, kita mendapatkan ilmu yang luar biasa bermanfaat. Ini buat diri kami pribadi dan juga sahabat HM rahimakumullah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran berharga sehingga kita bisa membentengi diri dari sihir. Kemudian cara-cara untuk meruqyah tadi juga untuk menyelesaikan sihir. Alhamdulillah sudah kita dapatkan. Kami ucapkan jazakallahu khairan sekali Ustaz. Mudah-mudahan di kesempatan lain mungkin bisa kita sambung lagi Ustaz, insyaallah. Ya. Ya. Subhanallah bihamdika. Ya, subhanallah bihamdika. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.